reaksi mengejutkan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Irjen Pol Ricky Sitohang atas viralnya video di sosial media yang lagi-lagi memperlihatkan aksi intoleransi beragama di Indonesia. Dalam video yang viral tersebut memperlihatkan sejumlah oknum warga yang lokasinya di Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, merusak satu bangunan villa yang kabarnya sering dijadikan tempat retreat masyarakat yang kurang mampu. Oknum warga tersebut kabarnya melakukan aksi anarkis dengan alasan bahwa bangunan tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Lantas, benarkah Hotman Paris dan Irjen Pol Ricky Sitohang mengecam aksi yang dinilai barbar dan main hakim sendiri itu? Seperti apa pula Soraya Haq menanggapi aksi di negara yang menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Bagaimana pula Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat bereaksi atas laporan pemilik bangunan terkait aksi tersebut? Seperti apa pula isi petisi beberapa elemen masyarakat di Kecamatan Cidahu pasca kejadian tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Viral di sosial media sosial. Aksi intoleransi berupa pengrusakan oleh sejumlah oknum warga atas satu unit villa yang biasa digunakan sebagai tempat retreat umat yang kurang mampu. Rupanya, lokasi kejadian terjadi di Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Tempat Kang Deddy Mulyadi berkuasa sebagai gubernur. Dari video viral di sosial media, tampak bangunan villa tersebut dihancurkan oleh sejumlah oknum warga dengan alasan digunakan tidak sesuai fungsinya. Aksi tersebut tampak lagi-lagi menodai toleransi beragama di Indonesia, negara yang menjunjung tinggi keberagaman, termasuk dalam hal agama dan keyakinan, dan menjamin warganya untuk memeluk agama dan keyakinan, serta beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya yang dianutnya. Seperti inilah tampak bangunan yang diserbu habis oknum masyarakat yang melakukan aksi anarkis dan intoleransi baru-baru ini. Di sisi lain, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengaku merasa miris karena sampai hari ini masih ada saja aksi orang-orang yang bahkan sampai merusak bangunan yang digunakan umat Kristiani untuk melakukan kegiatan retreat yang sifatnya sewaktu-waktu. Apalagi, berdasarkan keterangan pemilik rumah, tempat retreat tersebut biasa digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk menjalani pembinaan mental dan rohani. Karena itu Hotman Paris mengecam keras aksi main hakim sendiri tersebut. Ia pun meminta untuk dilakukan proses hukum terhadap oknum warga yang melakukan tindakan intoleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia agar hal serupa tidak terulang lagi. Karena dalam pandangan Hotman Paris, hal tersebut sudah termasuk kategori melakukan dugaan tindak pidana dan harus diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum. Pertanyaan saya, hari gini masih ada tindakan semena-mena main hakim sendiri begitu, ya. Hari gini masih ada tindakan semena-mena main hakim sendiri seperti itu. Di mana Kapolri, di mana Menteri Hak Asasi Manusia, ya, nggak bisa dong dimaafkan begitu dong, ya nggak bisa. Terlepas ada salah atau tidak, nggak bisa dong main hakim sendiri, ya. Itu aja saran saya, mengecam keras agar pelakunya segera diproses secara pidana. Tapi agar pelakunya segera diproses secara pidana, ya. Karena itu sudah sangat melanggar prinsip hukum, tidak boleh main hakim sendiri. Itu karena sudah viral dan sangat
sangat menyakitkan dilihat, ya. Jadi perlu proses hukum. Mediasi aja nggak cukup, itu sudah tindak pidana umum. Ini kan mediasi nggak cukup, itu sudah tindak pidana umum. Semua pejabat boleh saja berusaha mendamaikan, tapi proses hukum harus jalan agar jangan terulang lagi seperti itu di mana-mana. Ya, masa HAM modern begini masih ada tindakan begitu. Ini sudah ada beberapa, ini masih ada begituan. Berarti kalau misalkan di proses hukum pasal apa yang kena, Bang? Kenapa? Penganiayaan dan pengerusakan. Dampak negatifnya apa, Bang, untuk ke depan? Gak ada negatifnya. Kalau justru kalau orang dia dinilai karena menganiaya dan merusak, memang itulah hukum yang berlaku. Dampak positifnya agar orang tidak melakukan hal yang sama lagi. Jangan begitulah negara hukum ini, ya. Karena itu sudah viral dan jelas-jelas itu adalah pelanggaran hukum pidana, maka pelakunya harus segera dipidana. Ya. Kedua, agar di samping pelaku pidana harus jadi juga untuk tidak lagi timbul hal seperti itu di kemudian hari. Ya, Kapolri harus bertindak tegas, Kapolda harus bertindak tegas, juga mana Menteri Hak Asasi Manusia kita. Aduh. Sementara itu, Irjen Pol Ricky Sitohang mengecam tindakan barbar dan aksi tidak manusiawi yang dilakukan oknum masyarakat Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Ia menyesalkan aksi intoleransi tersebut mengabaikan peran aparat pemerintah setempat yang justru bisa dijadikan jembatan atau fasilitator pengaduan dari masyarakat bila ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi yang terjadi malah melakukan tindakan melanggar hukum. Menurutnya, jika ada hal-hal yang merugikan masyarakat terkait keberadaan bangunan tersebut, apakah itu soal izin dan sebagainya, bisa dilaporkan kepada pemerintah setempat atau kepolisian, tidak beraksi main hakim sendiri yang justru bisa memicu terjadinya bentrok fisik antar kedua kubu yang bisa melahirkan aksi barbar. Ya, ini yang sangat kita sesalkan. Jadi kita sebagai warga negara, kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kesepakatan warga, karena ada aparat setempat, laporkan ke pihak kepolisian atau pemerintah setempat, tidak melakukan langkah-langkah sendiri yang bisa berdampak, satu bisa jadi benturan fisik dan lain sebagainya. Ini kan sudah tidak dibenarkan di negara Republik Indonesia ini. Sangat saya sayangkan tindakan manusia-manusia ini. Merasa tidak sependapat, dia mengambil langkah-langkah sendiri aja. Justru dia jadi melanggar hukum. Karena dia tidak punya hak kewenangan untuk melakukan tindakan itu. Yang punya hak kewenangan pemerintah setempat. Biarkan aja pemerintah setempat menjadi fasilitator. Diberitahukan aja bahwa ini rumah ibadah telah meresahkan kami, tolong diambil langkah-langkah tindak lanjut untuk menyelesaikan. Harus kan begitu, kalau kita sama-sama menghargai. Ini yang susahnya kita kalau terjadinya intoleransi karena ego pribadi itu. Nah, itu sangat kita sayangkan dimanapun kita berada. Ya. Udah jelas saya mengecam tindakan barbar namanya itu. Ya, saya tidak membela karena mentang-mentang bahwa itu karena itu umat Kristen, saya anggap itu tindakan barbar, tindakan tidak manusiawi. Ya justru itu, katakanlah sekarang perubahan itu ada merugikan warga setempat nggak? Kalau memang tidak sependapat, saya katakan tadi kan ada salurannya pemerintah menjadi fasilitator untuk menyelesaikan masalah itu, bukan melakukan langkah-langkah sendiri, dan itu kan berbahaya. Terjadi pengerusakan, bisa saja terjadi benturan fisik. Nah ini kan membuat tindak pidana yang baru. Nah ini yang kita anggap sangat-sangat kita sayangkan, tindakan-tindakan yang sepihak ini akibat ego pribadi merusak tatanan kerukunan umat beragama. Terjadinya intoleransi, ini yang harus diberantas di Republik Indonesia ini. Jadi jangan warga itu mengambil langkah-langkah sendiri, bahwa kamu tuh dia punya hak untuk mengambil langkah itu. Aparat kepolisian harus turun. Kalau dibiarkan ini terus berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi di daerah-daerah yang lain. Hal-hal kayak gini harus diambil langkah tegas. Irjen Pol Ricky Sitohang pun berpesan kepada kita sebagai umat beragama di Indonesia agar menghormati antar sesama umat beragama. Sebagaimana negara ini menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika,
negara mengakui adanya 5 agama dan berbagai penganut kepercayaan. Karena itu, kita sebagai umat beragama agar tidak saling mengganggu, menghargai satu sama lain, agar Indonesia aman, damai, dan tentram. Itu kira-kira ya. Pesannya apa nih terkait kejadian peristiwa tersebut? Ya, pesan saya kepada kita sebagai umat yang beragama, ya. Sekali lagi saya katakan, kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Negara mengakui ada 5 ya, agama di Indonesia yang harus kita hormati bersama. Ego pribadi kita hilangkanlah demi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Tapi wujudkanlah kerukunan itu, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, supaya Indonesia ini aman dan tentram. Di sisi lain, publik figur Soraya Had juga ikut bersuara. Dalam postingannya di sosial media, Soraya Had menyebutkan bahwa aksi orang-orang yang merusak bangunan tersebut adalah tindakan main hakim sendiri yang tidak bisa dibenarkan di negara hukum Indonesia karena dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan, serta Deklarasi HAM. Aksi intoleransi tersebut juga menodai semangat Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya menjunjung tinggi persatuan di dalam perbedaan. Membaca sebuah berita dengan judul sebuah rumah yang dijadikan tempat kegiatan ibadah dirusak warga, insiden perusakan rumah ibadah yang kembali terjadi dan mungkin akan terus berulang tanpa ada upaya preventif yang komprehensif melalui pendekatan religi dan hukum. Tindakan sekelompok orang yang dengan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Ini tindakan liar dan anarkis yang merupakan serangan terhadap nilai universal. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 281 Ayat 1, TAP MPR Nomor 12 Tahun 1998 tentang HAM, Peraturan Perundang-undangan dan Deklarasi Universal HAM yang menjelaskan kegiatan peribadatan yang menggunakan fasilitas ibadah, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif, merupakan bagian dari prinsip dasar HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Bagaimana peran negara dan masyarakat sipil dapat memastikan setiap warga negara memiliki hak yang setara. Kalau banyak rumah dijadikan tempat pengajian tanpa surat izin, kenapa giliran rumah dipakai untuk tempat kegiatan ibadah dirusak, dipersulit? Bisa saja hanya persekutuan seperti halnya pengajian di rumah-rumah jamaah. Mengejutkan. Video viral bangunan dirusak warga dan kasus intoleransi di Sukabumi mengoyak rasa Bhinneka Tunggal Ika. Lantas, seperti apa pula Kang Deddy Mulyadi mengungkap kejadian di balik aksi barbar perusakan villa hingga aksi intoleransi warga di Sukabumi? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Geger aksi intoleransi di Sukabumi, Jawa Barat, mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Kang Deddy ikut bersuara, mengklarifikasi bangunan di Kecamatan Cidahu, Sukabumi yang dirusak warga. Kang Deddy bersama pemilik bangunan, sekaligus korban, yang menemui Kang Deddy di rumah dinasnya di Bandung kemarin menjelaskan bahwa sebenarnya bangunan itu bukanlah gereja, melainkan satu unit villa yang jarang dihuni. Villa tersebut akhirnya digunakan untuk melakukan retreat keagamaan. Lantaran sering dilakukan retreat hingga diletakkan tanda salib besar di dalamnya. Kang Deddy Mulyadi siap mengawal agar kasus ini diselesaikan secara komprehensif, baik secara sosial maupun secara hukum. Seperti inilah penjelasan Kang Deddy Mulyadi. Ini peristiwa di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, cukup menggembarkan. Dan dalam peristiwa itu tergambarkan seolah-olah ada perusakan rumah ibadah. Ini di samping saya ada
orang yang menjadi saksi mata dan kuasa pemilik rumah, ya kan? Sekaligus korban. Jadi rumah itu rumah apa, Pak? Rumah ibadah apa rumah pribadi? Rumah pribadi yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kalau mereka mau menginap tenang atau mungkin melakukan kegiatan pembelajaran pembinaan mental atau retret ya kalau bahasa kerennya itu Pak ya. Kalau bahasa saya retret, retret di Magelang kemarin. Jadi buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin kalau seperti tadi sempat bicara ya, saya dengar kalau yang kaya nggak di situ gitu buatnya gitu Pak. Jadi gini, intinya bahwa itu adalah rumah, bukan gereja. Nah, rumah itu berada di Desa Tangkil, pasti daerahnya dingin. Suasananya indah pedesaan, sehingga teman-teman Bapak yang dari Tangerang dan Jakarta yang itu teman-temannya berasal dari Minahasa, ada Minahasa, ada campur-campur, ada yang dari Batak, dari mana-mana, biasa kumpul di situ. Nah kan, dalam kumpulnya itu sering ada kegiatan ritual. Ya sudah, nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah itu secara komprehensif. Dari sisi sosialnya, dari sisi hukumnya, kedua-duanya harus diselesaikan dengan baik. Dan saya akan mendampingi Bapak ke Sukabumi hari ini. Saya baru pulang dari Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga Desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di Desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Di sisi lain, Ustaz Dery Sulaiman menyebut bahwa tindakan anarkis atau merusak terhadap agama lain, apapun alasannya, bukanlah ajaran Islam. Menurut Ustaz Dery, Islam tidak mengajarkan penganutnya untuk mengganggu peribadatan agama lain. Islam, menurut Ustaz Dery, mengajarkan sikap toleransi yang sangat tinggi. Namun, menurut Ustaz Dery, masyarakat juga perlu memahami dan mematuhi aturan dari pemerintah setempat terkait pembangunan dan penggunaan tempat ibadah. Terkait yang terjadi di Sukabumi, Ustaz Dery Sulaiman meminta agar yang melakukan aksi anarkis atau pengrusakan agar dilaporkan ke polisi dan semua pelakunya ditangkap. Yang jelas ya, orang yang memahami ajaran Islam pasti dia menolak apapun bentuknya sikap dari umat Islam yang anarkis kepada agama lain, karena itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu bahkan orang non-muslim ya, kalau minta tolong bangun gereja, itu Rasulullah SAW ajarkan untuk memberikan bantuan tanpa hutang, diberikan. Orang Islam itu kalau memahami ajaran Islam, dia akan membantu orang-orang Kristen untuk membangun gereja kalau memang itu gereja diperlukan. Ya, banyak orang Kristen di sana. Yang mau saya jelaskan dengan tegas, itu bukan ajaran Islam apapun alasannya. Ya, tapi
Kalau masalah izin membangun tempat ibadah di Indonesia kan diatur. Islam itu agama yang mengajarkan toleransi yang sangat-sangat tinggi. Dan kita tahu di Indonesia sudah dibuktikan. Itu baru satu kasus, jangan sampai hanya gara-gara satu cerita ini, akhirnya gara-gara ada oknum orang Islam yang nggak baik, agama yang disalahin, itu nggak cerdas juga. Nah, itu jelas saya sebagai orang Islam tidak setuju dengan apapun bentuk anarkis, bentuk kerusuhan yang bermotif agama. Mengejutkan. Langkah Kang Deddy Mulyadi yang mengungkap kejadian di balik aksi perusakan sila oleh beberapa oknum warga Sukabumi yang melakukan tindakan intoleransi. Lantas apa pula yang membuat praktisi hukum Deolipa Yumara menyebut tindakan oknum intoleransi di Cidahu sebagai aksi main hakim sendiri? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Menanggapi aksi intoleransi beragama di Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, praktisi hukum Deolipa Yumara memberikan komentarnya. Menurut Deolipa memang ada fakta kejadian intoleransi, ada rumah yang dirusak, dan ada peralatan-peralatan ibadah yang dirusak di lokasi. Menurutnya, tidak ada agama yang mengajarkan aksi kekerasan, pengerusakan, ataupun intoleransi. Apa yang terjadi merupakan aksi main hakim sendiri, seolah-olah tidak ada negara, tidak ada hukum di negara ini. Karena itu, Deolipa meminta agar para pelaku diproses secara hukum. Ia meminta Polres Sukabumi atau Polda Jawa Barat bila perlu Mabes Polri untuk menangkap para pelaku. Dasar hukumnya, menurut Deolipa adalah beribadah merupakan hak setiap orang yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Karena orang beribadah mencari Tuhan, artinya mencari kebaikan, bukan kejahatan. Aksi seperti ini, menurut Deolipa, jangan sampai dibiarkan, apalagi ada posisi tawar-menawar, karena bisa merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, aparat negara perlu menindak para pelaku secara tegas. Menurut Deolipa, untuk memproses ini merupakan tugas Polres Sukabumi atau Polda Jawa Barat. Jika Polda Jawa Barat tidak bisa, maka ia berharap Mabes Polri agar turun tangan. Kita lihat secara sosial kultural ya, itu memang terjadi intoleransi. Karena ini kan terkait persoalan sentimen keagamaan. Ada orang beribadah, ada yang tidak suka. Gitu, yang nggak suka ini banyak, jadi akhirnya terjadilah intoleransi. Sebenarnya orang beribadah itu mau agamanya apa aja juga boleh-boleh aja. Yang penting dia beribadah mencari Tuhannya untuk kebaikan. Jadi nggak ada persoalan orang beribadah dengan bagaimana, sebenarnya nggak ada persoalan sih orang beribadah karena itu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Nah kalau ada orang melarang ini ya disebut intoleransi. Ini bisa diproses secara hukum. Yang melarang ini. Ada orang ibadah di depan rumah saya juga nggak ada kita larang-larang, boleh-boleh aja. Yang penting kan mencari Tuhan untuk kebaikan kan, nggak untuk kejahatan, kecuali rumahnya dipakai untuk main judi di dalam. Nah baru digerebek nggak apa-apa, tapi juga jangan main hakim sendiri. Apalagi untuk tempat orang nggak mampu, orang retreat. Apa itu retreat? Retreat itu orang berdoa cari Tuhan, kayak tasawuf begitu, nyari Tuhan, begitu. Cari Tuhan di mana Tuhan berdoa gitu, nggak bikin jahat, kecuali di situ jadi tempat peredaran narkotika atau pembuatan narkotika baru digerebek. Nah, itu juga harus pakai aparat penegak hukum kan. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu bahwa situasi dan kondisi
situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.